Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatan. Kali ini gue bersama rekan gue Picing. Acing. Ya, Abdul Susila. Ya, kali ini gue berdua lagi di bandara sebenarnya. Baru selesai kita habis liputan Bali United versus Persija, Cing ya. Ya, bukan Liga 1. Nah, ini kebetulan ya karena mumpung ada waktunya, gue ketemu lagi sama Picing. Jadi pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, pengen mengenang zaman-zaman ketika timnas U16 juara Piala AFF U16 2018 ya. Ya, di Sidoarjo. Di Sidoarjo dan kita pengen cerita sebenarnya sebelum dari situ terus sampai mereka menjadi juara, Cing ya. Nah, nih sekarang kita mulai dulu, Cing. Tim ini kan dibentuk sama Coach Fahri ya. Ya, Waktu itu kan ngikutin, lu yang pertama ngikutin lah, ya. gitu, pembentukan tim ini gitu. Waktu itu gimana sih? Waktu itu prosesnya itu kan Coach Fahri terpilih, terus dia seleksi kan? Coach Fahri terpilih, terus melakukan seleksi di beberapa kota. Ini 2017 2017. saat itu masih U15. Ah, 15 dia seleksi di Jakarta salah satunya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Papua, di Sumatera juga, Kalimantan juga. ya. Akhirnya terpilih dia tuh 30-an apa 50-an apa 30-an gitu. TC di Sawangan. Pertama tuh TC di Sawangan. Oke. Nah, dari TC Sawangan dikerucutkan menjadi berapa jumlahnya gitu. Baru habis itu itulah skuad yang untuk persiapan Piala AFF U15 2017 Di Chonburi. Itu Di Chonburi. bakalnya. Betul. Itu persiapannya pertama di mana? Di Condet itu namanya Rindam Jaya. Rindam Jaya. Rindam Jaya, tapi nginepnya mesnya itu di Kopassus. Jadi karena Kopassus ditempatin oleh timnas U19 racikannya Coach Indra Sapri, Iya. latihannya bareng pagi. Nah, jadi yang U19 di Kopassus, yang U16 di Rindam Jaya. Nah, itu dia tuh. Jadi kayak gitu tuh ceritanya pembentukan tim. Nah, di sini juga yang menarik adalah ketika seleksi di Jogja, Coach Fahri ketuker antara Bagas dan Bagus. Ya, Benar kan? itu salah di administrasi. Ada administrasi. Sebenarnya tuh Bagus tuh yang back, Bagas tuh yang striker. Ya. Tapi pas seleksi ternyata si Bagus jadi striker, Bagas jadi back, dan hasilnya kayak kita lihat sekarang bagus ya. Tapi sebenarnya itu kesalahan itu, nama itu pas di Sawangan. Oh, oke. Namanya mereka itu udah masuk Bagas sebagai back sayap, Bagus sebagai striker. Oke. Namanya mulai di situ. Jadi keduanya ya udahlah ngikutin aja. Oh gitu. Ngikutin, nggak protes nggak apa, ngikutin aja. Karena waktu itu ya gimana mau protes, yang penting lolos aja ke timnas aja udah senang banget ya. Saat itu yang menarik saat itu kan lagi isu-isunya pemain titipan dan pencurian umur. Iya benar. Makanya sejak dari Sawangan itu salah adminnya PSS itu kalau nggak salah namanya Rizky Rizkandi. Nah itu yang mencocokkan dari ijazah, data-data di Kementerian Pendidikan, Nomor induk itulah, nomor induk itu diseleksi. Pokoknya yang ada ini yang warnanya merah langsung dicoret, warnanya kuning dia diupayakan MRI. Wah, itu dia. Jadi ada beberapa nama yang nggak perlu disebut, kira-kira begitulah. Coach Fahri juga nggak mau nyebut namanya karena masih punya masa depan. Itu dicoret begitu aja tanpa diumumkan bahwasanya dia pencurian umur, tapi sebenarnya pencurian umur. Nah, akhirnya tim ini terbentuk lah. Tapi di saat TC menuju ke sana banyak banget juga cerita yang mengharukan dan juga ini ya menarik sebenarnya gitu. Salah satunya adalah Brilian menerima kabar ibunya meninggal saat TC di Cijantung di Kopassus. Dan itu sudah persiapan dikit lagi mau berangkat kan? Ya. Mau berangkat ke Chonburi itu kan? Chonburi. Nah, terus waktu itu sempat nggak tetap Brilian itu tetap nggak apa-apa nggak pulang gitu ya? Jadi kalau Brilian itu sebenarnya jadi kan ketika TC di Cijantung itu pemain sempat pemanasan dulu ikut turnamen di Vietnam. Iya, Tianpong. Di Tianpong itu betul. Di Danang. Iya, di Danang itu. Nah, Tianpong, itu juara. Nah, juara itu kan pemain terbaik, pelatih terbaik, top skornya Randy Juliansa, pemain terbaiknya Hamzah Lestaluhu, diborong semuanya. Nah, itu namanya mulai naik lah, ngangkat. Timnas U19 itu mulai dielu-elukan lah. Nah, dalam masa persiapan itu Hamzah Lestaluhu cedera. Dan akhirnya tidak bisa berangkat ke Chonburi. Kalau yang meninggal itu pas TC pengen kalau yang si Brilian itu orang ibunya meninggal itu menjelang persiapan kualifikasi Piala Asia U16 di Bangkok. Di Bangkok ya, kita juara grup ya. Yang ngebantai siapa?
Kepulauan Mariana Utara. Mariana Utara. Oh iya iya, kita juara grup ngalahin Thailand. Thailand 1-0. Mariana dan Laos. Nah, cerita menarik lagi adalah ketika di Chonburi Cing yang kita dikejar-kejar. Ini cerita dikejar-kejar anjing habis sholat Jumat. Ini emang geblek sih emang. Tapi cerita begitu di Chonburi ini kita kalah dari Laos nih yang menarik waktu itu Cing ya. Ini yang paling kita kenang banget gimana kita dengar dari ruang ganti karena kan waktu itu alurnya bebas lah ya di sana ya. U15 ya. 15 karena kan usia muda itu kan sebenarnya nggak terlalu tidak seketat ketika ya. Kita ikut liputan timnas senior atau U23. Kalau di U16 itu ya kita masih bisa akses kemana-mana lah. Betul. Bahkan pelatihnya Thailand yang sekarang di U19 itu ya pelatihnya Thailand U15 itu. Iya, Salvador. Kita sempat ngobrol sama Salvador Valero Garcia ngopi bareng karena satu hotel kan waktu itu. Enggak satu hotel sih, kita sebelahnya tapi kita main di hotelnya timnas. Nah, di situ di Chonburi kita kalah dari Laos tuh. Waktu itu Coach Fahri bener-bener marah semarah-marahnya ke anak-anak. Masa kita kalah, kedengeran tuh ya? Tapi luar. Masa apa kita kalah sama negara yang impor beras? Segala-galanya secara ekonomi, secara penduduk kalah. Dan Coach Fahri seumur hidup sepanjang karir saya sebagai pemain, malu dia saya tidak pernah kalah dari Laos. Baru kali ini saya melatih tim saya kalah dari Laos. Ya di situ dia ibaratnya ya cukup inilah malu lah gitu waktu itu. Dan memang setelah itu gitu di Chonburi itu perombakan cukup besar ya. Cukup besar dilakukan, perbaikan dilakukan. Mentalitas gitu. Terlihat di situ. Iya benar, mental. Yang tadinya kita bilang bakal jadi pemain kunci malah drop ya. Malah drop, banyak yang drop. Dan yang dari situ juga Coach Fahri jadi punya kesimpulan baru bahwasanya ini periodisasi ikut turnamen yang kurang pas. Ya. Jadi juara di Tianpong Plastic Cup itu cuma beberapa pekan, sepekan lebih langsung berangkat lagi, peak performa pemain sudah turun. Maka habis itu Coach Fahri mulai menyusun program dan tidak mau istilah kasarnya disusupi program yang ikut ke sana ikut ke sini, dia nggak mau. Benar. Dan akhirnya persiapanlah itu dibalas di kualifikasi Piala Asia. Ya, kualifikasi Piala Asia. Salah satunya Thailand. Iya, pengen ngebalas Thailand ya. Percaya diri banget kan, ngalahin kita. Yang salah satu pemainnya yang nyetak gol itu kan Supanat Muanta yang sekarang lagi di Leicester City kan, lagi trial. Nah, itu salah satu pemainnya tuh yang waktu 2-3 Thailand yang digadang-gadang bakal menggantikan Canatip. Ya, bukan Canatip, saya rekernya siapa? Terasil Dangda. Itu bintangnya saat itu. Nah, pas di kualifikasi Piala Asia di Bangkok itu berhasil dimatikan oleh Ahmad Rusadi. Nah, Ahmad Rusadi yang menjadi salah satu andalan back timnas U19 sekarang. Di zaman Eko Sintayong kemarin tuh di Piala AFF U19. Ahmad Rusadi waktu itu adalah pemain back paling muda dan pemain paling muda di squad itu gitu. Jadi memang sekarang dia pun masih bisa ikut U19, angkatannya tuh udah lewat gitu. Harusnya kan angkatannya Piala Dunia U20 angkatannya si Bagus Randy ini dan kawan-kawan kan. Kelahiran 2003 2002. Iya, akhirnya ya karena ditunda ya harus diubah lagi pemainnya ya yang angkatannya sekarang, dan Rusadi masih masuk gitu. Nah, di situ kita juara grup itu luar biasa ya, membanggakan banget ya. Kalau di segala level usia timnas dari U16, U19, U23 sampai senior, itu kemenangan perdana kita di Bangkok atau ketika main ya segala level timnas lawan Thailand, kemenangan perdana setelah 30 tahun berapa gitu. Iya benar. Sebenarnya nggak pernah menang kita di Bangkok. Kalau main di Bangkok pokoknya di Thailand kalah atau seri lah ya. Kalah atau seri gitu. Dan kita di U16 itu bisa menang gitu. Dan itu rekornya waktu itu tercipta di situ. Loloslah Piala Asia. Kita Piala Asia Zico top skor. Betul. Sultan Zico ya teman-teman, kalau misalnya ingat Sultan Zico top skor. Nah, terus setelah itu Piala AFF dulu apa Piala Asia ya? Langsung Piala Asia dulu. Nah, ini menarik lagi. Piala Asia di Malaysia. Kebetulan gue berdua lagi sama Picing langsung ke sana. Nyaris banget satu pertandingan lagi. Bahkan babak pertama kita lawan Australia unggul duluan. Jadi memang sebelumnya ke Piala Asia itu kan gue sempat ikutin persiapan dulu tuh kan, mereka lebih dulu persiapan tuh di Malaysia. Ikutlah gue itu waktu itu persiapan mereka di situ. Si Supriyadi cedera lagi saat latihan dan khawatir laga pertama nggak bisa ngikut. Akhirnya kan di set tuh diubah kan. Nah, jadi nih yang menarik nih,
sebelum berangkat ke Malaysia itu, Heeh. Coach Fahri itu diundang ke Medan sama mantan ketum kita, Oh iya, Bapak Pak Edi Edi Rahmayadi, Rahmayadi, betul. ke Medan, dan untuk latihan di Medan, sempat latihan di Sempat Medan, latihan di Medan, beberapa hari. Sebenarnya itu Coach Fahri tidak mau karena kualitas lapangan teladan Jelek. yang Ya, tidak bagus lah. tidak bagus lah, Nggak layak, nggak dianggapnya. layak. Dan saat itu Coach Fahri ditawarin untuk TC di Turki ya, terus akhirnya itu difasilitasi oleh salah satu partai, nggak usah disebut ya. benar nggak usah disebut, tapi akhirnya Saat itu calon presiden juga, ya akhirnya tapi kan nggak mau ya, nggak mau Coach nggak mau Fahri karena dan nggak mau memilih- dipolitisasi. dan lebih memilih latihan di Malaysia. Ya latihan di Malaysia itu kita ikutin, terus akhirnya persiapan berjalan. Sebenarnya kita diragukan, Sangat diragukan. lawannya Iran perlaga perdana, Mm. terus India, Ya. satu lagi siapa ya, Cing? Lupa gua. Ya, Iran, lupa India, emang. lupa pokoknya. Tapi yang jelas kita di situ jadi juara grup. Juara grup ketemu Australia di babak perempat final kan. Ya, rumah final 8-4. Satu laga lagi kita ke Piala Dunia, teman-teman. Babak pertama, Babak pertama. 1-0 lewat gol Sultan Ziko. Lewat gol Sultan Ziko yang tidak disangka-sangka. Tinggal 45 menit lagi ke babak kedua, anak-anak wartawan yang datang langsung ke Malaysia udah cek-cek tiket ke Peru. Kita ke Peru katanya. Saat itu kan hujan, wah Bener. jago becek lah. Iya, benar. Terus semesta mendukung lah, mulai Iya. rame lah. Di Stadion Bukit Jalil waktu itu, di Bukit Jalil Kuala Lumpur. Terus akhirnya dan tanpa disangka-sangka kita malah berbalik kalah 3-2 ya. 3-2. 3-2. Dibalikin 3-1, dulu 3-1. akhirnya Iya. menjelang injury time itu Randy golin. ya jadi memperkecil jadi 3-2. Iya, ya akhirnya gagal lah ke Piala Dunia. Tapi di situ memang ada kekecewaan, tapi ada rasa bangga juga sih ke pemain gitu di situ. Dan akhirnya berlanjutlah ke Sidoarjo. Nah, sebelum itu nih yang menarik juga ketika masih di Malaysia itu dalam fase pertandingan grup itu Heeh. pemain diserang oleh netizen. Ya. Itu bagus diserang setelah pertandingan karena dianggap egois. Egois benar Itu- di Malaysia. Itu kalau nggak salah jadi kisah pertama pemain dibully. Pemain U16 lah. U16 dibully. Dibully oleh netizen Iya. atas penampilannya sampai Dan- akhirnya dia Ya, dan waktu itu Coach Fahri pun memang di preskon juga tegas ya. Juga tegas ibaratnya mengkritik bagus juga sih sebenarnya. Waktu itu dia mengkritik bagus, tapi ya Coach Fahri itu tegasnya itu kebapaan. Maksudnya biar bagus juga tidak cepat tinggi karena di laga perdana lawan Iran Bagas Bagus viral kalau dibahas anak-anak U16 waktu itu. Si kembar viral ngomongnya anak-anak itu bercandaannya gitu. Karena memang aksinya memang luar biasa ya Bagas Bagus waktu itu di laga lawan Iran. Dan akhirnya ya pas laga kedua kita 0-0 ya kalau nggak salah ya. 0-0 dan akhirnya laga ketiga ya, akhirnya bisa memperbaiki itu dan ya lolos gagalnya di babak perempat final itu sih ya. Australia. Ke Piala AFF Cing, Sidoarjo. Sidoarjo. Sidoarjo ini yang menarik adalah persiapan tim ini sebenarnya juga cukup baik. Harus diakui lah ya, difasilitasin cukup baik gitu. Dan terus para pemain ini ada di Rombak berapa ya? Lumayan ya. Itu U16 itu lumayan cuma nggak begitu Gak banyak. begitu banyak seperti habis dari Chonburi itu ya. Salah satunya yang masuk itu ketika itu ada Fajar Faturrahman. Ya benar Fajar Terus Terus ya masih Ziko, masih kipernya itu Aha. yang mulai nambah kan sebenarnya dari kualifikasi Piala Asia itu si kiper aha. si Hernando, Ziko, itu Fajar Faturrahman Aha. dan jadi pemain kunci lah. Oh itu Fajar Rahman pemain kunci tuh. Oh iya benar salah satunya pemain Dia kunci. pas final Benar juga benar. nyetak gol kan. Nyetak gol benar. Nah, si tim ini yang menarik adalah si tim ini itu kalau di Sidoarjo itu udah kayak bintangnya gila banget. Boh. Laga perdana menang karena menangan ya. Waktu itu tiket aja diserbunya luar biasa emang warga Sidoarjo ya. Warga Sidoarjo itu emang gila sih emang waktu itu. Nah, terus di situ bahkan kita itu waktu ke masjid sholat Jumat Cing. Lu inget gak? Jarak masjid tuh dari hotel tempat kita, hotelnya tuh di samping mall ya. Hotel yang paling bagus kali ya bisa dibilang di di Sidoarjo. Samping mall mungkin kalau orang anak-anak Sidoarjo mau udah pada tahu ya. Kalau misalkan si hotel inilah gitu, tempat nginepnya timnas itu ada jarak paling ke masjid tuh cuma 50 meteran ya.
Tapi kita jalan menuju setelah pulang itu udah kayak pengawal. Jadi ini jadi kayak Fenomena. kisah suksesnya timnas U19 2013 ke Pari itu kayak Evan Dimas, Hargianto dan kawan-kawan itu kan setelah juara euforia sangat tinggi, mereka kemana-mana selalu dikerubungin massa jadi bintang lah. Dan itu dialamin oleh anak-anak U16 asuhan Coach Fahri itu sejak dari juara Tiancong. Itu mereka di hotel selalu dikerubungin. Oke, terus Selalu dikerubung, selalu dikejar. Yang ya bagusnya era itu setelah era mereka sekarang sudah tidak ada kayak yang U19 sekarang, U16 sekarang tidak diperlakukan publik dengan sebegitu mewahnya. benar. Iya sih, memang nggak apa namanya ya. Waktu itu tuh gila banget Karena dielu-eluin ya. momentumnya belum ada yang juara juga sih. Ya benar, momentumnya belum ada yang juara. Nah, pemain-pemain itu akhirnya ini gue terharu juga sih ya waktu apa namanya, mereka masih lugu-lugu banget. Nando tuh masih lugu banget. Tapi yang menarik di balik tim itu adalah yang membuat tim ini solid adalah adanya psikolog ya. Psikolog ya. Mbak siapa namanya? Mbak Asti. Mbak Asti tuh psikolognya timnas. Jadi memang Mbak Asti ini banyak berkiprah di selain sepak bola tadinya sebelumnya ya. Kalau nggak salah panjat tebing apa ya? Ya sekarang di FPTI. Ya panjat tebing gitu. Jadi dia memang aktif di situ dan akhirnya diperbantukanlah jadi psikolog di timnas U16. Jadi anak-anak itu yang menarik adalah diajarkan public speaking sama dia. Diajarkan bagaimana membangun mental ya ketika lagi jatuh. Kayak katalisator gitu lah. Jadi Benar. mental gitu. Benar. Nah, akhirnya mentalitas resilience. Nah, di situ pokoknya ada kelas lah buat anak-anak ini gitu. Yang akhirnya anak-anak ini bisa memanage mental mereka walaupun ya selanjutnya memang ya tergantung pemain-pemain itu masing-masing ya. Ya kita tahu lah ada beberapa pemain jebolan itu yang sekarang ya ada yang kasus lah, ada yang tenggelam gitu kan. Ya itulah. Tapi terkait ini yang tadi ya Mas psikolog itu sebelum Coach Fahri menunjuk psikolog secara khusus, ini ada kaitannya dengan kemarin Sintayong menyatakan timnas itu butuh motivator. Jadi butuh motivator yang mengerti bola. Itu saya setuju banget karena di pengalamannya Coach Fahri ketika sebelum berangkat ke Piala AFF U15 2017 itu sempat beberapa kali memanggil psikolog. oh gitu. Salah satunya ke rumah Renal Kasali. Oh iya, kalau Renal Kasali benar yang di Bekasi. Pemain itu kayaknya semangat, sebenarnya tidur, kecapean karena habis latihan itu tidak efektif. Tidak efektif benar yang Makanya pasti. lebih efektif psikolog yang memang mengerti bola dan mendampingi tim. Jadi dia mengerti kapan waktunya bisa konsultasi segala macam. Tapi kalau secara khusus dikumpulkan di ruangan habis latihan, pemain itu capek, ngantuk. Asli benar. Mereka kayaknya sih interaktif segala macam, padahal nggak mengerti apa yang disampaikan. Iya benar. Saya setuju ya, bukannya Sintayong sekedar ya mungkin agak dalam tanda kutip meninggikan ketum kita lah Iriawan bahwasanya dia bisa menjadi motivator, tapi ada benarnya bahwasanya motivator itu kalau cuma motivator dalam ruangan tidak bisa, tapi yang menempel di tim. Nah itu dia tuh, itu salah satu faktor tim ini begitu kuat secara mental waktu itu dan dekat banget gini. Iya dekat banget waktu itu di hotelnya pun kita main PS bareng sama mereka, sama anak-anak itu ya, main PS bareng. Nah sampailah tiba sebelum partai final, kita kan sempat ngobrol sebentar tuh sama anak-anak tuh pas lagi di perjalanan lah. Kebetulan gue waktu itu ikut mobil staff lah ya waktu itu ya untuk datang ke stadion ya, walaupun dekat ya sebenarnya bisa jalan sendiri gitu, tapi udah diajakin, udah kita ikut ke stadion bareng itu karena memang macet banget waktu itu, situasinya crowdednya emang benar-benar luar biasa. Nah bareng tim kita tanya tuh ke beberapa pemain, kalian bisa tidur nggak? Banyak yang nggak bisa tidur. Jelang final banyak yang aduh mas katanya gitu, aduh bang gitu, tegang. Wah banyak yang nggak bisa tidur, tegang. Tapi akhirnya di partai final itu mereka bisa bermain lepas ya, unggul duluan, golnya Fajar, akhirnya dibalas sama pemain Thailand, terus penalti, disitulah Nando jadi pahlawan. Hernando Sutaryadi di situ menepis 2 tendangan penalti dari pemain Thailand ya. Dan di situ Via Valen juga ikut bergoyang. Karena dia ikut nonton langsung di stadion gitu. Karena itu duduknya dia tuh dekat teman-teman wartawan lah gitu, bangkunya teman-teman wartawan gitu. Jadi kelihatan kalau Via Valen datang gitu di situ.
Nah, abis juara tersebut, ya kita biasalah euforia masih ada, itu gila banget. Gila banget, itu gila banget. Ketika pulang aja kan gue jadwal pulang bareng sama mereka ya. Itu di depan hotel udah kayak apa ya, pasukan K-pop gitu. Ada fansnya gitu, udah nungguin nih cewek-cewek, "Bang, tolongin." Kita tuh masukin pemain satu-satu, bantuin. Ya kan, waktu itu bantuin masukin ke bis, emang crowdednya luar biasa. Waktu itu fenomenanya ya pemain-pemain itu jadi mendadak menjadi bintang memang. Jadi bintang. Bahkan setelah itu ada ini juga yang cukup menggelitik adalah pemain-pemain itu bilang, kok kita nggak diundang ke istana? Ya. Gitu ya. Coach Fahri posting kan tuh. Coach Fahri posting ditanyain kayak gitu sama pemainnya ya. Kita juara kalau nggak diundang istana. Bener, yang runner up diundang. Senior nih, nyindir tuh yang senior. Runner up diundang. Kok kita yang juara nggak diundang katanya gitu. Yes. Akhirnya mungkin itulah ya viral lah ya. Kebetulan pula manajer tim saat itu adalah namanya Keli Wirawan. Betul, Pak Keli Wirawan itu adalah masih keluarganya dari Bapak Joko Widodo. Dia itu gue bukan adiknya tapi ponakan atau apanya, saya kurang tahu, tapi yang jelas masih keluarga dari Bapak Jokowi. Dia bekerja di salah satu BUMN. Nah, itu manajer yang memperjuangkan, selain ya tetaplah jalur resmi dari PSSI lah ya. PSSI dan Menpora. Iya, dan akhirnya diterimalah anak-anak itu bawa duit dah tuh, bonus dari cash duitnya. Anak-anak kecil itu guys 200 juta ya. Satu orang, gue tahu banget karena itu memang dikasih tahu juga kan. Dikasih 200 juta per pemain. Wah, itu anak-anak itu langsung cerita, dibuat apa kita tanya. Kita langsung beliin rumah buat orang tua gitu, karena kan memang kan banyak lah anak-anak yang tidak dari keluarga yang latar belakang yang keluarga tidak mampu lah gitu. Jadi mereka benar-benar mencoba saving lah gitu dari pendapatan yang mereka dapatkan gitu. Dan kita juga ngingetin ke mereka sih memang ya. Memang kita ngingetin ke mereka juga gitu. Nah, bicara sekarang perkembangan tim ini kemana sih sekarang, Cing, gitu? Lu masih apa nggak? Gue ada datanya nih, lu coba pegang dulu bentar. Kayaknya gue ada datanya di Cing. Bentar, apal ya? Sih yang nggak apal banget, cuma beberapa nama ya masih lah. Iya. Siapa ya? Taruh dulu. Anggaplah Brilian di Persebaya, David Maulana yang kemarin David dan Brilian di Bayangkara FC, Bagus di Barito Putra, Bagas mau ke Yunani, benar. Randy Juliansa di Rans, benar. Ziko di Dewa apa di Rans sih Ziko di Persik Kediri. Ya, bareng sama Randy. Fajar Fatur Rahman di Borneo. Komang Trisnanda di Borneo. Ya. Terus si Brave Fatari di Persija. Brave Fatari itu di Persija. Brave masuk tim itu ya? Masuk tim enggak dong. Brave enggak tim itu. Yang U18. U18 dia. Dia U18. Brave enggak masuk tim itu. Nah, terus Dandi Maulana masih di Barito sampai sekarang. David Maulana Bayangkara. Terus siapa lagi yang inti? Andre di Persebaya. Rusadi kan kemarin di Belitung FC, sekarang yang belum ada klub lagi ya. Rusadi, terus siapa lagi? Yadi Mulyadi, terus si kipernya Ahlul Dikri yang kemarin terus Barcelona dan Atletico. Iya, betul. Itu sekarang ada di Liga 3 Batavia FC. Terus siapa lagi? Back kanan kiri Yuda Febrian kan di Persikap. Yuda Febrian di Persikap Bandung. Si Salman Alfarisi Persebaya. Terus siapa lagi? Kanannya tuh siapa lagi ya, Cing? Siapa lagi kanan? Fajar. Terus siapa lagi? Selain Fajar. Oh, si Amanar kemana, Cing? Abdillah. Oh iya, Bayangkara ya? Cedera. Bayangkara. Tapi dia ke Persis Junior. Iya, Persis Junior. Persis Junior kemarin. Terus siapa lagi ya selain itu ya? Siapa lagi ya? Lupa gua. Depannya Randy, Sutanziko, Bagus Kavi, sekarang non klub Bagas Barito. Bagas Barito kanan. Karena itu andalan ya Bagas ya. Udah pasti utama. Siapa lagi ya di kiri? Apa lagi yang kencang-kencang tuh larinya tuh? Fajar. Ada yang lupa enggak ya? Kiper back asal Aceh. Oh, si siapa anaknya Sudirman? Rizky Sudirman kan Persija. Kiper ketiga. Back asal Aceh itu siapa yang? Back asal Aceh? Aduh, lupa lagi. Oh, Fadilan Nur Rahman. Fadilan Rahman Madura United. Fadilan Nur Rahman Padang. Terus si siapa lagi ya?
kira-kira? Ya pokoknya itulah mereka squad itu. Ya sebagian masih bertahan di Liga 1 belum muncul. Ya walaupun belum dapat kepercayaan bermain yang oke ya. Gitu, tapi seenggaknya mereka masih bisa karena ada banyak juga yang tenggelam gitu. Memang ya siklus lah ya. Siklus lah kalau kayak gitu. Kalau dibilang star syndrome ya mungkin ada, cuma nggak semuanya. Nggak semuanya, benar-benar. Memang fase dari junior ke senior kan transisinya lumayan gitu. Benar. Transisinya lumayan. Iya. Ketika tidak bisa bersaing ya mau tidak mau. Iya, benar. Dan pelatihnya nih, Cing. Coach Fahri Persela. Sekarang di Persela. Coach Dwi sama Coach Sansan. Sama Mas Sansan di PSIM Yogyakarta. Siapa lagi? Terus pelatih fisiknya Sansan pelatih fisiknya. Pelatih kipernya Coach Gatot itu kan Coach Gatot sekarang di udah usia muda ke Liga Top Skor sebenarnya. Ya. Salah satu ininya LTS Bandung, pelatih LTS Bandung. Karena dia kan PNS di Bandung, pelatih kiper Persib juga sempat diperbantukan lagi kemarin ya. Jadi pelatih kiper Persib itu, mantan pelatih kiper timnas nasional. Coach Gatot tuh. Terus apa lagi ya kira-kira yang belum kita sebut? Kitman pada kemana ya? Pak Teguh segala macam ya? Kitman rata-rata sudah tidak semua. Iya, nggak ada lagi di PSSI karena gue udah nggak pernah ketemu lagi. Karena kan emang statusnya karyawan kontrak semua mereka di PSSI. Biasanya pelatih cocok ya ikut bertahan dan berarti berganti juga. Rizky Rizkandi sekarang ngelatih di mana dia? Asisten di Tira Persikabo. Udah ke Tira Persikabo dia? Sebelumnya kan dia sempat di Bahrain tuh sama Coach Raja Isa. Iya betul, sama Coach Bahrain apa Bangladesh sama Raja Isa. Terus akhirnya balik ke sini jadi asisten Persikabo. Oke. Nah, Cing, lu melihat fenomena ini timnas U16 ya. Sekarang kan pengen Coach Bima Sakti nih nanti di Sleman mainnya. Lu ngeliatnya gimana tim ini? Kalau kata Bang Yuke, gue kan sempat ngobrol sama Bang Yuke, tim ini persiapannya nggak bagus. Minim. Uji cobanya ya cuma pas saat di Jogja ini, seperti dalam tanda kutip ya kayak tidak diurusin banget lah gitu. Tapi ini targetnya ya mungkin cukup ini juga ya, mereka pasti termotivasi untuk juara ya. Dan Coach Bima tapi katanya udah nggak terbebani lah dengan beban juaranya Coach Fahri karena terakhir kan itu kan. Kalau kita ngelihat mundur ke belakang sebenarnya dalam ya satu dekade terakhir lah. Ketika U16 itu rata-rata tidak diperhatikan. Indra Safri juga ketika mengawalinya dari 2012 juga tidak ada yang memperhatikan. HKFA dia juara ya 2 kali juara. Ya perjuangannya itu kan emang ya kalau dibilang servisnya beda, emang usia muda dengan senior pasti beda dari hotelnya, dari latihan segala macam. Tapi emang kalau lihat persiapan sebenarnya kalau dari Coach Bima sendiri ketika dia menanganin Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu ketika juga Piala AFF U15 2019 di Thailand di Chonburi juga waktu itu. Kan masuk semifinal. Kita peringkat juga. Semifinal cuma kalah akhirnya peringkat ketiga. Sebenarnya cikal bakalnya Coach Bima ini udah kuat lah grassroots-nya dia untuk melihat pemain, menanamkan ini segala pemain tuh nama-namanya juga yang muncul dari pemain yang sempat dibina Coach Bima tuh ada kayak Marcelino lah, si backnya Yanuar Putra, betul, si Ferrari, Ferrari itu kan. Ya bisa dibilang walaupun mereka besar dari Elite Pro dan SSB, tapi Coach Bima lah yang mengangkat nama mereka di U16. Benar. Dan generasi yang sekarang dipegang Coach Bima memang relatif sebenarnya ya seperti umumnya U16 tidak ada yang tidak dikenal. Benar. Dan ini memang fasenya Coach Bima memperlihatkan ya kualitas pelatihan dia, kualitas mentalitas dia sebagai seorang motivator, juru latih di dalam ruang ganti seperti apa ya di emang U16 ini terlihatnya. Iya benar-benar ya, kita harapin sih memang bisa lah berprestasi ya, walaupun gue sih bilangnya berpesan jangan terlalu berekspektasi tinggi dulu. Jangan dibebankan berat ya ke anak-anak U16 ini. 16 ya so-so semua sih lawannya kayak Laos, walaupun ketemunya Australia nanti, Vietnam, Thailand. Ya itulah. Ya kita harapin supaya berprestasi baik. Thank you banget, Cing. Oke teman-teman, mungkin itu dulu konten gua kali ini, mengenang banget masa-masa gua bareng Picing ngawal anak-anak U16 itu, Randy. Ya sekarang menariknya emang saat itu kan ketika masih banyak media cetak, online juga tumbuh.
ketika masih di media cetak itu fokus banget tiap Iya. hari emang liputan timnas Iya, U16 gue tiap hari Iya. tiap hari datang kecuali hari libur Iya benar. itu datang tiap hari ke timnas U16 jadi ngikutin bagaimana perkembangan mereka. Dan- Jadi tidak mikirin Tidak mikirin. ini mah berita Iya, ini nggak ada yang iya, baca iya, segala benar, macam. benar. Ya, kita bikin ya tiap hari bikin aja. Benar. Jadi Walaupun gue waktu itu di online teaching masih cetak ya. kenal baik karena tiap baik. hari. Iya. Dan anak-anak itu sampai sekarang ingat banget sama kita loh. Kalau misalnya ketemu udah pasti negur gitu, udah pasti inilah gitu anak-anak itulah. Karena ya punya keterikatan juga kita ya sama mereka ya. Bisa dibilang lah ya. Merasa kenal aja Merasa kenal lah. Paling enggak pernah ngalamin masa kecil mereka. Iya. Ya mudah-mudahan mereka bisa terus tumbuh dan bisa terus sukses ya, bisa kembali ke timnas lagi ya. Bareng-bareng. Sip, thank you teman-teman. Sekian dulu konten dari gua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.